Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 106, kebetulan dipahami. Itu saja, Guru Huyan, Guru Feng. Saya ingin memasuki retret untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya 2 hari ini. Setelah keluar dari pengasingan, saya ingin memasuki hutan tak berujung. Pada saat itu, saya harus menyusahkan kalian berdua dengan Luer. Mengenai masalah jalan 9 surga, Ye Yuan hanya menghindarinya dengan beberapa kata. Dia sudah mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Lidahnya pasti akan tergelincir jika dia berbicara terlalu banyak, yang terbaik adalah berbicara lebih sedikit. Huyan Yong dan Feng Ruoqing juga memahami dilema Ye Yuan, jadi mereka tetap diam dan tidak menyebutkannya. Sebaliknya, mereka berdua cukup terkejut Ye Yuan menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke hutan tak berujung. Merawat Luer tentu saja bukan masalah, tapi apa rencanamu di hutan tak berujung? Feng Ruoqing bertanya. Ye Yuan menjawab, untuk menemukan beberapa tumbuhan. Kondisi Luer tidak terlalu bagus. Energi intisari yang kutransmisikan hanya akan membantunya untuk sementara menekan racun embun beku. Seiring berjalannya waktu, letusannya akan semakin mengerikan. Ada sejenis pil obat tingkat 2 bermutu tinggi yang disebut Cold Dispelling Pill. Itu dapat mengendalikan racun es di tubuh Luer untuk saat ini. Tapi ramuan yang dibutuhkan pil obat ini agak jarang. Saya pikir hanya hutan tak berujung memiliki tanaman herbal yang saya butuhkan. Ketika mendengar itu, Feng Ruoqing tercengang. Sebenarnya ada pil obat tier 2 yang begitu kuat. Letusan racun es karena meridian mutlak 9 yin pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Pil obat ini benar-benar dapat mengendalikan racun es. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru berkata sebelumnya, tidak ada penyakit yang benar-benar tidak dapat disembuhkan di dunia. Metodenya belum ditemukan. Jalur pil obat adalah dao besar dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Ketika dibudidayakan ke tingkat tertinggi, seseorang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Tidak ada yang mustahil. Mata Feng Ruoqing berbinar saat dia sepertinya mengerti sesuatu. Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan kebijaksanaan, membantu Feng Ruoqing tiba-tiba melihat cahaya. Meskipun dia tahu bahwa jalur pil obat itu luas dan dalam, wawasannya terbatas, dia sering hanya bisa membenamkan dirinya di area seluas itu. Meskipun alchemy Dao dan jalan bela diri memiliki sistem yang berbeda, masih ada satu hal yang sama, yaitu semakin Anda memahami, semakin Anda menemukan ketidaktahuan Anda. Dengan berlalunya waktu, perasaan semacam ini akan memengaruhi kondisi mental Anda sendiri dan memengaruhi kultivasi dari sana. Kata-kata Ye Yuan membuka jendela lain untuk Feng Ruoqing. Setelah merenungkan kata-kata Ye Yuan selama beberapa waktu, Feng Ruoqing menghela nafas kagum. Tuanmu benar-benar ahli. Ye Yuan memiliki mentalitas nakal dan terus membual saat ia berbicara. Ya, guru itu sangat sulit dipahami. Saya hanya bisa memahami sebagian kecil saja. Sayangnya, dia suka bepergian keliling dunia. Saya juga tidak tahu kapan saya bisa bertemu dengannya lagi. Feng Ruoqing jelas tidak tahu bahwa Ye Yuan memuji dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, merasa bahwa Ye Yuan seharusnya mengatakan itu. Namun, bahkan jika kamu mengumpulkan bahan-bahannya, apakah kamu dapat memurnikan pil obat tingkat 2 bermutu tinggi? Feng Ruoqing bertanya dengan ragu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menyempurnakannya saat ini. Setelah kembali dari hutan tak berujung, aku akan melanjutkan pengasingan tertutup untuk menerobos alam kondensasi roh dengan kekuatan penuh. Selama aku menerobos ke roh alam kondensasi, menyempurnakan pil penghilang dingin seharusnya tidak menjadi masalah. Kekuatan jiwa dari Master Alkimia tingkat tinggi diperlukan untuk memurnikan pil obat tingkat 2 tingkat tinggi. Saat itu, ketika kekuatan jiwa Ye Yuan kurang, dan dia memurnikan pil obat tingkat 2 tingkat rendah di alam ki esensi tingkat keempat, dia langsung pingsan karena kelelahan. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini telah meningkat secara signifikan, kekuatan jiwanya tidak tumbuh banyak. Ingin menyempurnakan pil obat tingkat 2 bermutu tinggi tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Tapi selama dia menerobos ke alam kondensasi roh, kekuatan jiwa Ye Yuan akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, dengan kehebatan alchemy Dao-nya, menyempurnakan pil obat tier 2 bermutu tinggi tidak akan terlalu sulit. Huyan Yong bertukar pandang dengan Feng Ruoqing dan kemudian berkata, karena itu masalahnya, kamu akan bergabung dengan ujian tanpa akhir dengan siswa lain. Meskipun hutan tak berujung adalah harta karun tak terbatas, ada juga banyak bahaya di dalamnya. Di sana adalah sejumlah besar binatang iblis tingkat tinggi. Bahkan seniman bela diri realem formasi kristal juga akan kehilangan nyawa mereka di dalam jika mereka tidak hati-hati. Kamu bersama-sama dengan siswa lain setidaknya bisa menjaga satu sama lain. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, ada kegiatan seperti itu di akademi? Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu tentang ujian tanpa akhir.
tidak disangka kamu sudah memiliki kekuatan siswa peringkat surga sekarang. Feng Zero yang diam berseru kaget. Ye Yuan menggosok hidungnya karena malu dan merasa agak canggung. Itu, aku terlalu banyak mengoceh terakhir kali, hehe. Kalau dikilas balik tentang Ye Yuan yang dulu, lupakan ujian tanpa akhir. Dia bahkan tidak tertarik dengan kelas, bagaimana dia bisa berpikir untuk menanyakan tentang hal ini. Bahkan jika dia mendengarnya, dia hanya akan menutup telinga untuk itu. Dia tidak akan tertarik untuk mengetahuinya. Feng Zero memutar matanya dan memberi Ye Yuan penjelasan tentang detail ujian tanpa akhir. Demi mengasah kemampuan tempur praktis siswa, Akademi dan Wu akan menyelenggarakan ujian tanpa akhir setiap periode waktu tertentu. Misi khusus harus diselesaikan selama ujian tanpa akhir, atau Akademi akan mengurangi kesejahteraan tertentu. Misi terkait dengan peringkat siswa, misi yang harus diselesaikan oleh siswa peringkat surga adalah menyerahkan 10 inti binatang iblis tingkat 2, dan 10 batang ramuan obat tingkat 2. Selain yang diserahkan untuk misi, barang-barang lain yang didapat adalah milik para siswa itu sendiri. Yang paling penting, Akademi hanya menentukan jumlah misi tetapi tidak menetapkan metode apa yang dapat digunakan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ujian tanpa akhir juga menjadi ajang bagi siswa untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Selanjutnya, hutan tak berujung dipenuhi dengan bahaya. Setiap ujian tanpa akhir, banyak siswa akan tetap di sana selamanya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia melengkungkan mulutnya dan berkata, "Jadi begitu ya? Apakah Guru Huyan bermaksud agar kakak seniorita Feng dan aku berpartisipasi dalam ujian tanpa akhir bersama?" Huyan Yong tidak bisa berkata apa-apa sebelum Feng Zero langsung meledak, "Apa? Apakah kamu takut aku akan menjadi beban? Ayo, mari kita bertarung sekarang dan lihat siapa yang menghalangi siapa. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengejek ahli martial role hanya karena kamu beruntung untuk menerobos ke alam Ki Esensi tingkat ke-9. Sambil berbicara, Feng Zero menghunus pedangnya dengan cepat, dan dengan sigap mengambil posisi bertarung saat dia melambaikannya di depan Ye Yuan. Pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Aku tidak mengatakan apa-apa, kamulah yang mengatakannya. Ye Yuan menggunakan jarinya untuk mendorong pedang Feng Zero ke samping tanpa daya. Lalu apa maksudmu? Katakan, Feng Zero mengarahkan ujung pedang yang didorong ke arah Ye Yuan. Hei, pedang ini sangat tajam. Jangan bermain-main dengannya, oke? Aku tahu kalian ahli martial role sangat kuat, oke. Sebenarnya maksudku adalah aku bisa menyelesaikan masalah dengan tubuhmu. Ye Yuan buru-buru melompat ke samping. Gadis ini cenderung menyerang kapanpun dia suka, sebaiknya lebih berhati-hati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Feng Zero mengungkapkan pandangan yang rumit, tetapi dengan cepat digantikan oleh sikap keras kepala. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang kamu bisa menyelesaikannya dan sudah beres. Biarkan aku memberitahumu sekarang, tidak ada yang salah dengan tubuhku, tidak perlu perhatianmu. Selesai, Feng Zero menyarungkan pedangnya dan berjalan keluar pintu. Sebelumnya, Feng Zero dan Ye Yuan menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Feng Ruoqing tidak menyadari apa yang terjadi. Melihat situasinya, dia bertanya dengan bingung, "Ye Yuan, adakah yang salah dengan tubuh Zero?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ini juga bukan sesuatu yang serius. Tapi, kepribadian kakak seniorita Feng terlalu keras kepala. Jika terus berlanjut, mungkin akan terjadi masalah besar." Ye Yuan secara singkat menceritakan masalah dengan tubuh Feng Zero. Feng Ruoqing mengerutkan alisnya saat mendengarnya. "Jadi begitu, gadis ini memiliki potensi yang mengejutkan. Jadi aku bertanya-tanya mengapa kemajuan kultivasinya sangat lambat akhir-akhir ini. Awalnya, aku mengira dia sibuk atau malas. Tapi aku tidak berpikir itu karena alasan ini." Bab 107. Tapi hukum kultivasi Zero sudah diperbaiki. Lalu apa yang harus dilakukan? Zero gadis itu sangat keras kepala, dan sekarang dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan terobosan di masa depan. Jika waktu yang lama berlalu, masalah akan benar-benar terjadi. Karena ini melibatkan jalan kultivasi Feng Zero, sebagai bibinya, Feng Ruoqing tidak bisa tetap tenang. "Jangan cemas, bukankah Ye Yuan mengatakan dia punya solusi sebelumnya?" Huyan Yong jelas lebih tenang darinya saat dia buru-buru berkata, "Ah, benar, Ye Yuan, solusi apa yang kamu punya? Selama kamu bisa membiarkan Zero terus berkultivasi, aku bisa menjanjikan apa saja." Kata-kata itu keluar dari mulut Feng Ruoqing. Begitu kata-kata itu keluar, Feng Ruoqing tiba-tiba menyadari bahwa itu sedikit tidak pantas. Jika Ye Yuan memiliki permintaan berlebihan, apakah dia sanggup setuju juga? Memikirkan hal ini, Feng Ruoqing tidak bisa menahan wajahnya yang memerah, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Ye Yuan tidak terlalu banyak berpikir sejak awal. Ketika dia melihat wajah merah tua Feng Ruoqing, dia tanpa sadar terpana. Namun, dia dengan cepat pulih, dan tidak bisa menahan diri untuk berfantasi liar tentang segala macam permintaan secara mendadak.
Tapi Huyan Yong juga ada di sampingnya, jadi jelas bukan waktunya untuk merayu. Ini akan membuat seorang wanita sangat sulit untuk turun dari panggung. Untungnya, Ye Yuan sudah memahami Heart Like Still Water sekarang, ingin mengendalikan emosinya ternyata masih mudah. Tidak perlu sopan, Guru Feng, masalah senior Sister Feng tidak sulit untuk diselesaikan, hanya saja jika saya pergi dan memperbaikinya, dia mungkin tidak akan mengizinkannya, jadi saya hanya bisa melakukannya melalui Anda, kata Ye Yuan dengan wajah serius dan melambaikan tangannya. Ketika Feng Ruoqing melihat bahwa Ye Yuan tampaknya tidak memiliki kesalahpahaman, dia tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu malu, memiliki imajinasinya menjadi liar atas beberapa hal, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kejujuran seorang pemuda. Tentu saja, masih ada sedikit kekesalan setelah disalahkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan memiliki ide liar setelah mendengarnya mengucapkan kata-kata semacam itu, tapi Ye Yuan sepertinya tidak tergerak, ini tanpa sadar membuat Feng Ruoqing mempertanyakan pesonanya. Cepat beritahu metode apa yang kamu miliki, Feng Ruoqing berkata dengan cemas. Sebenarnya, masalah terbesar senior Sister Feng adalah bahwa hukum kultivasi yang dia latih tidak cocok dengan fisiknya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, intinya terletak pada kata harmoni yin yang, kata Ye Yuan. Harmoni yin yang, Feng Ruoqing merenungkan kata-kata ini dan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia masih tidak mengerti apa yang Ye Yuan katakan. Ye Yuan terus menjelaskan, karena hukum kultivasi, itu menyebabkan tubuh yang Ki senior Sister Feng menjadi terlalu berlebihan. Dengan demikian, itu mengakibatkan tubuhnya sangat menolak energi esensi. Dalam keadaan ini, terus berkultivasi akan menyebabkan bencana satu demi satu. Metode terbaik adalah secara alami merubah kultivasinya, dan berkultivasi ulang dengan memilih hukum kultivasi yang sesuai dengan fisiknya. Feng Ruoqing mengernyitkan kening dan berkata, jadi metode yang kamu maksud adalah ini, Zero saat ini sedang berada pada puncak masa kultivasinya. Saat dia menyebarkan kultivasinya untuk kembali mengkultivasi, semua tahun-tahun kerja kerasnya akan sepenuhnya sia-sia. Apalagi, itu juga akan menunda kultivasinya. Bahkan jika saya berbicara dengannya, tidak mungkin baginya untuk setuju. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan mengangguk acuh tak acuh dan melanjutkan, baiklah, jika begitu, kita hanya dapat menggunakan metode lain. Hanya saja, metode ini akan membuat jalan seni bela diri senior Sister Feng menjadi lebih sulit. Tentu saja, setelah dia berhasil mengkultivasi, kekuatannya juga akan jauh melampaui seniman bela diri di level yang sama. Mata Feng Ruoqing berbinar saat dia bertanya, metode apa? Biarkan senior Sister Feng memilih hukum kultivasi atribut yin yang lembut, dan segera mulai melatih kedua hukum kultivasi pada saat yang sama. Baru saja, saya mengatakan bahwa intinya terletak pada kata harmoni yin yang, selama energi esensi di dalam tubuhnya mencapai standar keselarasan yin yang, semua masalah akan mudah diselesaikan. Jadi sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, hebat, Feng Ruoqing sangat gembira saat mendengarnya. Jangan terlalu cepat bahagia, Guru Feng. Mengapa? Meskipun metode ini dapat menyelesaikan masalah senior Sister Feng, persyaratan terhadap hukum kultivasi sangat tinggi. Dua hukum kultivasi harus saling melengkapi dan bekerja sama. Dengan menggunakan metode ini, senior Sister Feng harus menangguhkan sementara hukum kultivasinya yang saat ini dia latih, dan menumbuhkan hukum kultivasi lain ke tingkat yang sama. Bahkan dengan bakat senior Sister Feng, mungkin masih akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Artinya, dalam 1 tahun ini, senior Sister Feng tidak akan maju sama sekali. Mendengar itu, Feng Ruoqing tidak keberatan sama sekali dan kemudian berkata, itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini jauh lebih baik daripada melanjutkan metode kultivasinya yang sekarang. Saya akan segera kembali untuk membantu Zero memilih hukum kultivasi yang sesuai. Setelah itu, Feng Ruoqing berbalik dan bersiap untuk pergi. Ye Yuan buru-buru menghentikannya, berkata, tunggu. Apakah ada hal lain? Zero pasti sangat tertekan karena masalah ini beberapa hari ini. Aku harus bergegas dan menemukannya. Feng Ruoqing juga dilanda kecemasan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, hati yang cemas tidak bisa makan tahu panas. Hal ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Bahkan jika Anda pergi sekarang, Anda juga tidak dapat banyak membantu. Tetapi, bukannya aku menakut-nakuti Guru Feng, tetapi pemilihan hukum kultivasi harus sangat detail. Jika hukum kultivasi yang dipilih tidak dapat melengkapi hukum kultivasi yang sudah ada, masalah yang akan ditimbulkannya di masa depan akan lebih besar dari sekarang. Lalu, apa yang harus kulakukan? Feng Ruoqing bingung. Aku ingin tahu apakah Guru Feng memiliki slip giok dari hukum kultivasi yang dilatih oleh senior sister. Ini, aku memilikinya di kediamanku. Aku akan segera mengambilkannya untukmu. Feng Ruoqing ragu sejenak tapi tetap setuju.
Ye Yuan jelas ingin melihat hukum kultivasi ini. Ini adalah tabu bagi seniman bela diri. Namun, Feng Ruoqing memikirkan master di belakang Ye Yuan dan merasa nyaman. Agar Ye Yuan meningkat dengan kecepatan seperti dewa, bagaimana mungkin hukum kultivasinya lebih rendah daripada hukum kultivasi yang dilatih Feng Zero? Tidak hanya tidak lebih rendah, tetapi juga beberapa tingkat lebih tinggi. Feng Ruoqing serasa hampir pecah kepalanya saat memikirkannya, tetapi tidak dapat membayangkan hukum kultivasi apa yang dapat membuat seseorang berkultivasi dari alam ki esensi tingkat pertama ke puncak alam ki esensi tingkat ke-9 dalam waktu 1 bulan lebih. Meskipun ada banyak pertemuan kebetulan di antaranya, sangat jelas bahwa hukum kultivasi Ye Yuan sangat kuat. Ye Yuan mengangguk, dan Feng Ruoqing kembali ke tempatnya untuk mengambil hukum kultivasi. Tidak lama setelah Feng Ruoqing pergi, Tang Yu juga datang. Selamat karena berhasil membersihkan jalan 9 surga, kakak senior Ye, kamu menjadi orang pertama dalam sejarah 1000 tahun Akademi dan Wu yang berhasil melewati dengan alam esensi. Tang Yu mengucapkan selamat dari lubuk hatinya. Dia jelas hanya mengenal Ye Yuan selama sebulan lebih, namun Tang Yu merasa seperti zaman telah berlalu. Ye Yuan hanya menghabiskan lebih dari sebulan untuk melangkah dari adik junior Ye ke kakak senior Ye. Ye Yuan saat ini sudah menjadi eksistensi yang harus dia hormati. Tapi Ye Yuan tidak mengesampingkan Tang Yu hanya karena jarak mereka terpisah. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Saudara Tang. Saya juga dipaksa melakukannya tanpa alternatif lain. Itu hanya keberuntungan." Tang Yu juga menyapa Huyan Yong. Lalu dia duduk di samping Ye Yuan dan berkata, "Selain datang untuk memberi selamat kepada kakak senior, saya juga membawa beberapa berita yang saya yakin kakak senior Ye akan tertarik." "Oh, tolong beritahu, Saudara Tang." Keingintahuan Ye Yuan terangsang oleh kata-kata Tang Yu. "Hari ini, aku juga menonton kakak senior Ye menantang jalan 9 surga di kerumunan dan kebetulan melihat Wan Yuan. Saat itu, dia tidak jauh dariku, dan aku juga sadar bahwa dia berselisih denganmu. Jadi saya terus mengawasi. Saat Saudara Ye menerobos ke alam ki esensi tingkat ke-9 di tahap kedua, Wan Yuan diam-diam menyelinap keluar dari kerumunan. Melihat situasinya, saya juga diam-diam mengikuti. Tapi saya menemukan bahwa dia tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan akademi," kata Tang Yu. Bab 108, Lari, Dasar Pengecut. Ye Yuan tertegun saat mendengar itu. "Maaf, kakak senior Ye, kemampuan Tang Yu remeh dan tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa melihatnya pergi," kata Tang Yu dengan malu. Meskipun dia tidak menunjukkannya, Tang Yu merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna saat ini. Begitu banyak hal yang terjadi pada Ye Yuan baru-baru ini, namun dia tidak dapat membantu dengan satu pun dari mereka. Saat ini, Wan Yuan sudah seperti semut yang bisa dihancurkan sampai mati dengan satu tangan ke Ye Yuan, tapi bagi Tang Yu, dia sekuat pegunungan tinggi. Tang Yu sadar bahwa Wan Yuan adalah musuh bebuyutan Ye Yuan, namun dia hanya bisa melihatnya pergi tanpa daya. Ini membuatnya merasakan ketidakberdayaan dan rasa malu yang mendalam. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tak perlu memperdulikannya, Saudara Tang, Wan Yuan hanya seekor badut penari. Aku akan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Setelah aku kembali dari hutan tak terbatas, aku akan menyelesaikannya bersama ayahnya." Ketika dia kembali dari hutan tak terbatas, ayahnya, Ye Hang, juga akan keluar dari masa pertapaannya. Pada saat itu, keduanya, ayah dan anak, akan bergabung untuk memberikan kejutan besar bagi seluruh negara Qin. Namun ketika Tang Yu mendengarnya, ia diam-diam terkejut. Kakak senior Ye memang masih sangat perkasa. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di negara Qin yang berani mengatakan akan menyelesaikan Wan Donghai, tetapi dia mengatakannya dengan begitu natural. Ye Yuan adalah seseorang yang menolak untuk menderita kerugian dan tidak pernah menganut keyakinan bahwa terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Keyakinannya adalah bahwa seorang pria harus segera membalas dendam. Fei Qingping hampir membuatnya mati, dia dibunuh. Lin Tiancheng dan Zhang Heng membuat Lu Er berakhir seperti itu. Ye Yuan mengabaikan aturan dan hanya membunuh mereka. Tidak ada yang mencapai tingkat ki esensi melampaui jalan 9 surga. Ye Yuan melewati itu dengan mudah. Hidup seperti itu yang diidamkan semua orang. Tang Yu juga menginginkan kehidupan seperti itu. Tetapi tidak semua orang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Hanya keberadaan yang menantang surga seperti Ye Yuan yang bisa memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Wan Yuan jelas ketakutan oleh Ye Yuan. Itulah sebabnya dia melarikan diri dengan panik. Dalam keadaan seperti itu, Wan Yuan hanya bisa mengandalkan aturan akademi, tapi aturan itu hanya hiasan bagi Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan hanyalah seorang maniak. Karena dia berani membunuh Zhang Heng dan berani membunuh Lin Tiancheng, dia tentu saja berani membunuhnya, Wan Yuan. Nyatanya, dendam antara Wan Yuan dan Ye Yuan jauh lebih besar daripada dendam Lin Tiancheng.
Oleh karena itu, dia bahkan tidak menunggu hasil akhir sebelum melarikan diri. Wan Yuan takut dia tidak akan bisa melarikan diri setelah hasilnya keluar. Sebenarnya, ada masalah lain, kakak senior Ye. Aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak, kata Tang Yu. Mengapa kakak Tang harus sungkan seperti orang asing? Jika ada sesuatu, katakan saja. Aku selalu merasa agak aneh bagi Lin Tiancheng untuk menargetkan Nona Luer. Berbicara secara logis, Lin Tiancheng hanya memiliki perselisihan kecil denganmu di Menara Roh Ilusi, dan tidak mungkin bisa sejahat itu. Jadi saya bertanya-tanya apakah ada lebih dari yang terlihat dalam masalah ini. Jadi, saya telah menyelidiki keseluruhan kejadian ini, dan hasilnya adalah saya benar-benar berhasil menggali sesuatu, kata Tang Yu. Ketika Ye Yuan membunuh Zhang Heng dan Lin Tiancheng, dia sangat marah, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Lin Tiancheng menyimpan dendam karena insiden di Menara Roh Ilusi. Sekarang dia berpikir dengan hati-hati, meskipun dia membuat Lin Tiancheng kehilangan muka di luar Menara Roh Ilusi, itu tidak sampai sejauh mana yang lain harus mati. Namun, tindakan Zhang Heng jelas telah melampaui batas, membuat hal-hal menjadi tidak masuk akal. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa sebenarnya ada plot tersembunyi lain dari kejadian ini. Kakak Tang artinya, Wan Yuan. Ye Yuan dengan cepat mencurigai Wan Yuan. Tang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar, seseorang melihat Wan Yuan dan Liu Ruosui ketika akan menemui Lin Tiancheng setelah ujian Menara Roh Ilusi berakhir. Tentu saja, sudah tidak ada cara untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan saat itu. Tidak perlu menyelidiki, itu pasti mereka membuat masalah. Meskipun aku berselisih dengan Lin Tiancheng selama ujian Menara Roh Ilusi, itu belum mencapai titik di mana pihak lain harus mati. Lin Tiancheng awalnya adalah orang yang berpikiran sempit. Dengan mereka menabur perselisihan, dia secara alami memendam kebencian di hatinya. Tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Ye Yuan berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Tapi Wan Yuan sudah kabur, apa yang harus dilakukan sekarang? Tang Yu bertanya. Untuk saat ini biarkan dia pergi. Sekarang, hal yang paling penting adalah masalah Luer. Aku akan menanganinya setelah aku kembali dari hutan tak berujung. Namun, Liu Ruosui ini benar-benar memiliki hati yang jahat seperti ular dan kalajengking. Jika aku tidak salah, ide main-main dengan Luer datang darinya. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan niat membunuh. Hati seorang wanita adalah yang paling ganas, kemungkinan besar, itu merujuk pada wanita seperti dia, kata Tang Yu. Ye Yuan berdiri, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan keluar sebentar. Lalu dia langsung pergi. Melihat pandangan belakang Ye Yuan, Huyan Yong berkata tanpa daya, anak nakal ini benar-benar tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Tang Yu tersenyum pahit dan berkata, kakak senior Ye hanya memiliki kepribadian di mana rasa terima kasih dan kebencian jelas dibedakan. Jika orang lain baik padanya, dia akan 10 kali lebih baik. Jika orang lain buruk padanya, dia juga akan membalasnya 10 kali lipat. Jika dia ingin menimbulkan masalah, biarlah, dia berhasil melewati jalan 9 surga, jadi dia sudah setara dengan murid inti sekte tinggi. Saya pikir Su Yubai juga tidak akan berani bertindak sembarangan, Huyan Yong berkata sambil mendesah. Ye Yuan baru saja keluar dari pintu ketika dia dihadang oleh seseorang. Orang itu adalah Wu Luochen yang sebelumnya ingin sebuah pertempuran sekedar menguji kemampuan dengan Ye Yuan. Adik junior Ye, kamu benar-benar mengesankan. Kamu benar-benar berhasil melewati jalan 9 surga di alam Essence Qi. Saat dia melihat Ye Yuan, Wu Luochen memuji dengan kagum. Kakak senior Wu terlalu membesar-besarkan. Jalan 9 surga hanyalah keberuntungan, tidak usah terlalu diperhitungkan, jawab Ye Yuan sambil mengendalikan ketidaksabarannya. Ye Yuan tahu bahwa Wu Luochen datang untuk menemukannya untuk bersaing. Tapi bagaimana dia bisa berpikir untuk bertarung dengan Wu Luochen saat ini? Hehe, aku yakin adik Ye sudah menebak mengapa Wu ini datang ke sini. Sejak adik junior Ye membersihkan jalan 9 surga dan menerobos ke puncak alam Ki esensi tingkat ke-9, kamu pasti memiliki kekuatan seorang siswa peringkat surga. Aku ingin tahu apakah adik junior Ye dapat memenuhi perjanjian saat itu dan bertarung denganku. Wu Luochen sama sekali tidak menyembunyikan niatnya dan secara terbuka menyatakannya. Maaf, kakak senior Wu, adik laki-laki ini memiliki sesuatu untuk dikerjakan sekarang. Jika brother Wu ingin berperang, silakan pilih tanggal lain. Ye Yuan langsung menolaknya. Wu Luochen segera kehilangan ketenangannya ketika mendengar itu, dan buru-buru berkata, bagaimana bisa, saya tahu bahwa Anda pasti akan memasuki pengasingan untuk mengkonsolidasikan alam kultivasi Anda. 2 hari kemudian, itu juga ujian tanpa akhir. Siapa tahu berapa lama penantian ini akan berlangsung, kita harus memilih hari ini daripada memilih tanggal. Mata Wu Luochen penuh harapan, dan dia tampak seperti bersiap untuk pergi. Bagi seseorang seperti Wu Luochen, berkelahi adalah segalanya dalam hidupnya. Ye Yuan hanya bisa berkata tanpa daya, kakak senior Wu,
jika saya ingat dengan benar, kesepakatan kita saat itu adalah menunggu sampai saya naik ke peringkat surga sebelum berkompetisi, kan? Tapi saya masih seorang siswa peringkat bumi saat ini. Jika senior apprentice saudara Wu sangat kuat, tidakkah Anda akan berpikir yang kuat menindas yang lemah? Ini, tapi kemampuan bertarung adik junior Ye mengejutkan. Meskipun kau masih berada di puncak ke-9 level alam esensi Qi, kekuatanmu jelas tidak di bawah murid peringkat surga, kan? Dari sudut pandangku, adik junior Ye bisa pasti naik Martial Roll of Honor sekarang dengan kekuatanmu, dan peringkatmu mungkin tidak di bawahku. Wu Luochen tidak mudah ditipu. Ye Yuan sangat ingin menemukan Liu Ruosui, namun dia ditahan oleh Wu Luochen. Jadi dia sangat kesal dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Baik, selama senior apprentice, Brother Wu menerima satu pedang secara langsung dari saya, apa salahnya bersaing dengan Anda?" Mata Wu Luochen berbinar, dan dia bertanya dengan heran, "Benarkah?" Tentu saja itu asli, ingat, dia menerimanya secara langsung. Jika kamu mengelak, maka maafkan aku karena tidak menemanimu lebih lanjut, Ye Yuan menekankan. Haha, tidak ada salahnya, ayo. Wu Luochen tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan mengambil pedang Changhua dari cincin penyimpanannya dan segera melepaskan niat pedang yang menyatu. Wu Luochen awalnya masih penuh senyuman, tapi saat ini, ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Niat pedang yang mengerikan itu membuatnya sesak napas. Bagaimana niat pedang seperti itu bisa diterima secara langsung? Wu Luochen buru-buru memutar teknik gerakannya dan menghindari pedang itu. Bab 109, beberapa saat sebelumnya, di belakang gunung, di halaman siswa peringkat surga, Su Yishan, Liu Ruosui tampak panik menatap Su Yishan yang ada di depannya. "Kakak senior Su, saat ini, kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku di seluruh akademi. Aku mohon, bantu aku." Liu Ruosui tidak pernah begitu tak berdaya, bahkan ketika menghadapi segala perilaku pengabaian dari klan keluarganya. Setelah Ye Yuan berhasil membersihkan jalan 9 surga, Liu Ruosui merasa sangat tidak nyaman. Dia pergi ke kediaman Wan Yuan dengan bingung ingin menemukannya untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Tetapi ketika dia tiba di kediaman Wan Yuan, dia menemukan bahwa Wan Yuan bahkan tidak ada di sana. Pada awalnya, Liu Ruosui mengira Wan Yuan tidak kembali karena beberapa hal, tapi setelah menunggu, dan tetap tidak ada kabar apa-apa, dia pergi untuk bertanya pada siswa lain, tapi tidak satu pun dari mereka melihat Wan Yuan. Liu Ruosui tiba-tiba merasakan firasat buruk, seperti yang diharapkan. Hanya setelah Liu Ruosui bertanya kepada para siswa yang menjaga gerbang apakah dia mengetahui bahwa Wan Yuan telah meninggalkan akademi. Liu Ruosui sangat marah atas tindakan pengecut dan mengutuk Wan Yuan di dalam hatinya, tapi ini sama sekali tidak berguna baginya. Bagaimana jika Ye Yuan melampiaskan semua amarahnya padanya karena dia tidak bisa menemukan Wan Yuan, lalu dia selesai? Setelah mengutuk, Liu Ruosui merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kekuatan Ye Yuan akan terus naik ke jajaran siswa peringkat surga, ingin membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Liu Ruosui masih memiliki kekuatan untuk mengelabuhi para siswa peringkat bawah, tetapi untuk siswa peringkat surga. Liu Ruosui tiba-tiba mendapat inspirasi dan memikirkan Su Yishan. Dia merasa bahwa dia telah menggenggam tali penyelamat terakhirnya. Dulu ketika Wan Yuan terluka, Su Yishan pernah berkata bahwa dia akan membunuh Ye Yuan. Sepertinya dendam mereka tidak kecil. Lebih penting lagi, bukankah paman keduanya adalah tetua Su Yishan? Meskipun Liu Ruosui tidak dapat mempengaruhi siswa peringkat surga, dia telah lama menceritakan detail mereka dengan jelas. Tidak banyak orang di akademi dan Wu yang tahu tentang hubungan Su Yubai dan Su Yishan, tapi masih ada beberapa yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Liu Ruosui tidak ragu lagi, dan langsung pergi ke belakang gunung dan menemukan Su Yishan. Su Yishan memandang Liu Ruosui dengan geli dan berkata, "Sister Liu dan saudara Wan berjalan sangat dekat bersama. Mengapa Anda berpikir untuk menemui saya?" Tidak apa-apa jika Su Yishan tidak menyebutkannya, tetapi sekarang dia melakukannya. Air mata Liu Ruosui mengalir seperti air banjir yang merusak bendungan. "Wan Yuan, orang pengecut itu sudah lama lari. Kakak senior Su, selama kamu bersedia menyelamatkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Liu Ruosui saat ini juga dianggap sebagai pengungkapan perasaannya yang sebenarnya saat dia menangis dengan sangat menyedihkan. Mendengar itu, Su Yishan tertegun. "Wan Yuan lari kemana?" Liu Ruosui tersedak di antara isak tangisnya dan berkata, "Kemana lagi dia bisa lari? Dia pasti berlari kembali untuk mencari ayahnya untuk melindunginya. Ye Yuan sudah berada di puncak realem Qi esensi tingkat ke-9. Membunuhnya akan seperti membunuh seekor anjing. Siapa lagi yang bisa melindunginya selain orang tuanya?" Su Yishan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia berkata, "Awalnya aku tidak tahu, tapi untuk berpikir adik junior Wan sebenarnya sangat tidak berani. Ye Yuan kecil yang lemah membuatnya takut sedemikian rupa." Selesai,
Su Yishan menaksir Liu Ruosui yang menangis dan bertanya sambil bercanda, "Baru saja, kamu bilang kamu bersedia melakukan apa saja." Liu Ruosui gemetar saat mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Su Yishan? Tetapi pada saat ini, bahkan jika Su Yishan tidak peduli padanya, dia pasti sudah mati. Liu Ruosui bergumul dengan emosinya di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Tapi melihat penampilannya membangkitkan rasa ingin tahu. Su Yishan, melihat penampilanmu, mungkinkah kamu masih perawan? Liu Ruosui tersipu sampai ke ujung telinga ketika mendengar itu, tapi dia masih mengangguk sekali lagi. Meskipun Liu Ruosui secara alami genit, dia tetap menjaga tubuhnya dengan ketat, karena dia tahu bahwa ini adalah aset terbesarnya. Tapi dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan secara sukarela menawarkannya sekarang karena dia dipaksa oleh Ye Yuan. Memikirkan hal ini, kebencian Liu Ruosui terhadap Ye Yuan semakin dalam. "Ye Yuan, aku ingin kamu mati dengan mengerikan suatu hari nanti." "Haha, bagus, sangat bagus." Su Yishan tertawa terbahak-bahak dan menuju ke dalam rumah. Mata Liu Ruosui berkedip, tapi dia masih menggertakkan giginya dan mengikuti. Wu Luochen masih merasakan ketakutan yang tersisa setelah menghindari pedang Ye Yuan. Gelombang niat pedang tadi terlalu menakutkan, menerimanya secara langsung pasti akan mengakibatkan cedera, jika bukan kematian. Saat Ye Yuan menyerang dengan pedangnya, Wu Luochen tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar. Nalurinya dari pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bahwa pedang ini sama sekali tidak boleh dilawan. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan teknik gerakannya, dan nyaris menghindari pedang. Wu Luochen tampak agak compang camping. Ini tidak berarti bahwa dia lemah, tetapi dia terlalu meremehkan musuhnya. Kenyataannya, Wu Luochen adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan para ahli berperingkat lebih tinggi darinya di Martial Roll of Honor merasakan sakit kepala yang parah ketika mereka melihatnya. Wu Luochen adalah maniak pertempuran terkenal Akademi Dan Wu. Tidak hanya kecakapan tempurnya yang mengejutkan, tetapi dia juga memiliki bakat tempur yang luar biasa dan memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang situasi pertempuran. Baru saja, dia menderita kerugian karena dia berjanji pada Ye Yuan untuk menerimanya secara langsung. Ye Yuan baru saja menyatukan niat pedang di Jalan 9 Surga, dan bahkan menggunakan artefak roh 8 batasan, pedang Changhua, untuk melepaskan cahaya pedang. Bahkan jika Wu Luochen adalah seorang manusia besi, bertahan saja sudah cukup baginya untuk menderita. Pedang Ye Yuan ini hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Wu Luochen, tetapi tidak menandakan bahwa dia dapat mengalahkan Wu Luochen. Wu Luochen berada di alam kondensasi roh tingkat kedua. Selain itu, kecakapan tempurnya jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Mereka yang lebih kuat darinya sebagian besar berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Meskipun Ye Yuan memiliki kekuatan untuk melompati barisan dan bertarung, masih sulit untuk mengatakan apa hasilnya jika dia cocok bisa menandingi Wu Luochen. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang Ye Yuan, jika dia tidak bisa menyentuh lawannya, maka itu sia-sia. Tapi Wu Luochen tidak menjadi putus asa. Setelah menghindari krisis, dia bahkan menjadi sangat bersemangat. Tidak ada artinya jika lawan terlalu lemah. Sebelum datang ke sini, Wu Luochen masih khawatir jika masih terlalu dini. Meskipun dia menyadari bahwa kecakapan tempur Ye Yuan sangat menakjubkan, dia pada akhirnya adalah ranah kultivasi utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi sekarang, dia benar-benar menghilangkan pikiran itu. Berdasarkan pedang itu, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. "Hei, adik junior Ye, ayo bertarung satu putaran." "Seni pedangmu sangat luar biasa. Aku benar-benar ingin merasakan." Wu Luochen tanpa malu-malu kembali pada kata-katanya. Wajah Ye Yuan membeku, dia tidak berpikir bahwa orang ini begitu gigih, dan wajahnya tanpa sadar jatuh. "Senior Brother Wu, aku benar-benar memiliki sesuatu hari ini. Jika kamu terus bersikeras, maka aku tidak akan beristirahat sampai kamu puas." Melihat Ye Yuan benar-benar tidak sabar, Wu Luochen tidak bisa menahan diri untuk menahan niatnya. Matanya berputar-putar, dan dia berkata, "Bagaimana dengan ini, adik junior Ye? Saya akan menemanimu dalam masalahmu dan melakukan apapun yang kamu katakan. Kamu hanya perlu bertarung satu putaran denganku setelah kamu menyelesaikan urusanmu." Ye Yuan membuat isyarat terserah kamu, dan pergi sendiri. Wu Luochen tertawa, hehe, dan mengikuti Ye Yuan. Ye Yuan tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita dan langsung menerobos masuk ke kediaman Liu Ruosui, tapi itu kosong. Saat itu, Wu Luochen malah membantu. Dia bertanya dengan jelas tentang arah yang dituju Liu Ruosui, menyatukannya, dan dia kemudian memberitahu Ye Yuan, "Adik junior Ye, aku sudah bertanya dengan jelas." Junior apprentice Sister Liu pergi ke tempat Su Yishan. Ye Yuan tertegun. "Siapa Su Yishan? Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu siapa Su Yishan."
Kali ini, giliran Wu Luochen yang tertegun. Kenapa aku harus tahu siapa dia? Tunggu dulu, nama belakangnya Su, apakah dia dari keluarga Su? Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Wu Luochen. Wu Luochen mengangkat ibu jarinya dan memuji Ye Yuan. Adik junior Ye memang cerdas. Su Yishan justru keponakan Su Yubai. Terlebih lagi, dia bahkan peringkat 10 di martial role, tapi menurut perkiraanku, Su Yishan kemungkinan besar sudah memilikinya kekuatan untuk menyerang 5 besar, adik junior Ye. Kenapa tidak lupakan saja? Bab 110, haha, Akademi benar-benar hidup beberapa hari ini. Ye Yuan terlalu gampang menyebabkan gangguan, mengaduk seluruh akademi. Luar biasa, satu insiden belum mereda, tetapi gelombang lain muncul. Hei, bukankah itu Wu Luochen? Kenapa dia bergaul dengan Ye Yuan? Siapa yang tahu, orang itu juga orang gila, dua maniak datang bersama. Omong-omong, siapa Liu Ruosui? Kedengarannya seperti nama wanita. Bagaimana dia bisa menyinggung Ye Yuan? Sepertinya aku punya kesan, sepertinya dia sangat cantik. Dia bahkan tidak melepaskan sebuah kecantikan. Ye Yuan benar-benar orang gila. Hei, lebih baik berhenti berspekulasi. Memang benar bahwa Ye Yuan tidak beristirahat, dan Lin Tiancheng dan Zhang Heng telah menerima karma mereka sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu akan membunuh mereka? Kita masih harus mendengar apa yang Ye Yuan katakan. Siapa yang tahu jika Liu Ruosui ini juga salah satu orang yang menindas pelayan Ye Yuan? Tidakkah kalian semua merasa aneh bahwa Ye Yuan memanggil Liu Ruosui di luar gerbang Su Yishan? Ye Yuan tidak pernah takut meledakkan barang. Jika dia, seorang kaisar alkimia yang terhormat, harus menelan harga dirinya dan bertahan dalam kesunyian di negara fana, itu akan menyebabkan pikirannya tidak mengalir dengan lancar. Setelah bereinkarnasi di hidupnya yang berharga sekarang, dia mengembangkan kepribadian untuk menebus semua permusuhan yang dia alami sebelum atau yang sedang dialami. Siapa yang peduli dengan ahli martial role, atau sesepuh balai disiplin, dia hanya harus langsung menghancurkan. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa membuat mereka memuntahkan harga dirinya. Setelah berteriak, Ye Yuan menutup matanya dan berdiri diam di sana dengan tangan di belakang, menunggu Su Yishan keluar. Tak lama kemudian, gerbang halaman Su Yishan berderit terbuka, dan Su Yishan keluar dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Ye Yuan, berani membuat keributan besar di luar gerbangku. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menjagamu? Su Yishan berkata dengan dingin. Biarkan Liu Ruosui keluar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkirlah di samping. Kata-kata yang membuat semua orang tercengang keluar dari mulut Ye Yuan. Oh sial, Ye Yuan menyuruh Su Yishan untuk bermain di sisi luar pintu masuk rumahnya. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada Su Yishan di akademi. Ye Yuan benar-benar penuh dengan kesombongan. Tapi setelah memikirkannya, semua orang merasa nyaman. Ye Yuan bahkan berani memarahi Elder Su. Siapa itu Su Yishan? Sejak kapan Su Yishan pernah mengalami penghinaan seperti itu? Ketika dia mendengar itu, dia menjadi marah. Penghinaan, hari ini, aku akan menimbang betapa luar biasanya seorang jenius yang membersihkan jalan 9 surga. Su Yishan sepenuhnya melepaskan auranya dan menyerbu ke arah Ye Yuan dengan momentum Gunung Tai menimpa Ye Yuan. Tapi tepat pada saat itu, Wu Luochen menempatkan dirinya di depan Ye Yuan tanpa emosi, yang membuat momentum Su Yishan terhenti. Apa artinya ini? Wu Luochen, Su Yishan bertanya dengan marah. Tidak ada maksud lain, selama kamu tidak menyentuh Ye Yuan, itu sudah cukup. Aku tidak peduli dengan hal lain, kata Wu Luochen sambil tetap tanpa ekspresi. Kenyataannya, Wu Luochen juga sangat muram saat ini. Dia entah kenapa tertarik menimbulkan masalah besar dengan Su Yishan. Memang benar proses berpikir Wu Luochen sederhana, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi ahli dalam martial role of honor? Tapi Wu Luochen tidak lagi peduli demi bisa bertarung melawan Ye Yuan. Tentu saja, masih banyak orang yang bisa dia lawan di dalam akademi. Tapi Wu Luochen merasa bahwa berlatih tanding dengan Ye Yuan akan membuatnya menuai panen yang tak terduga. Ini murni naluri. Sejak dia menyaksikan pedang Ye Yuan yang mempesona itu, dia memiliki intuisi semacam ini. Oleh karena itu, dia terus mengganggu Ye Yuan untuk membuatnya bisa tanding dengannya. Wu Luochen yang luar biasa. Apakah kamu tahu akibat menjadi musuh denganku? Wu Luochen takut pada Su Yishan, tapi bagaimana mungkin Su Yishan juga tidak mewaspadai Wu Luochen? Meskipun dia adalah alam kecil yang lebih tinggi dari Wu Luochen, bakat tempur Wu Luochen sangat mencengangkan. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika dia bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan telak. Aku tidak pernah ingin menjadi musuh bersamamu. Selama kamu tidak menyentuh Ye Yuan, aku tidak peduli dengan hal lain. Wu Luochen mengulangi kata-kata ini tanpa emosi.
Kata-kata ini sebenarnya omong kosong. Ye Yuan ada di sini untuk mencari masalah, jadi dia pasti akan bertarung dengan Su Yishan. Jika Su Yishan tidak menyentuhnya, apakah dia harus menunggu untuk dipukuli? Su Yishan tidak dapat berkomunikasi dengan orang gila ini dan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Kalian mencari Liu Ruosui, mengapa kamu datang ke tempatku? Su Yishan tidak dapat berurusan dengan Wu Luochen, jadi dia hanya bisa bertahan dengan yang terbaik kedua, mempertanyakan dengan logika. Kami sudah bertanya, Liu Ruosui seharusnya ada di tempatmu saat ini, pergi dan panggil dia keluar. Aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya, kata Ye Yuan dengan dingin seolah dia tidak ingin memberi muka untuk Su Yishan. Lucu sekali, kamu bilang dia ada di sini, dan itu artinya kamu menuduhku menyembunyikannya. Su Yishan tertawa karena sangat marah. Ye Yuan merentangkan tangannya dan berkata, karena kita tidak bisa mencapai kesimpulan, maka tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa masuk ke tempatmu untuk menyelidiki dengan benar. Kamu berani? Su Yishan sangat marah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a